Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal dan pembahasan atau kuis tes skolastik P3K Guru bagian 4. Untuk bagian sebelumnya, link kuisnya ada di deskripsi video ini juga. Dan jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi maupun soal tentang P3K dan CPNS. Mari kita lanjutkan ke soal dan pembahasannya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Soal pertama, semua mahasiswa perguruan tinggi memiliki nomor induk mahasiswa. Andi seorang mahasiswa. Yang A, Andi mungkin memiliki nomor induk mahasiswa. Yang B, belum tentu Andi memiliki nomor induk mahasiswa. C, Andi memiliki nomor induk mahasiswa. D, Andi tidak memiliki nomor induk mahasiswa. Yang E tidak dapat ditarik kesimpulan. Jawabannya adalah yang C, yaitu Andi memiliki nomor induk mahasiswa. Untuk pembahasannya, semua mahasiswa punya nomor induk mahasiswa, dan karena Andi adalah seorang mahasiswa, maka Andi pasti punya nomor induk mahasiswa, karena semua mahasiswa kan semua itu berarti tidak ada pengecualian. Berarti jika Andi mahasiswa, berarti Andi juga memiliki nomor induk mahasiswa. Pada soal skolastik penalaran ini bisa, mungkin ada yang bingung, ini digabung-gabungkan dengan premis, rumus premis kok tidak bisa ya, karena penalaran itu mungkin ada yang bisa, ada yang memang benar-benar murni penalaran kita. Nanti bisa kita tunjukkan di soal-soal berikutnya. Nomor 2, semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kucing adalah hewan yang memiliki ekor. Tidak semua hewan berekor dapat memanjat pohon. Nah, ini kan kalau di premis biasanya kan terdiri dari 3 pernyataan, ini ada 4. Nah, itu yang saya maksudkan. Berarti kadang ada murni penalarannya. Kucing dapat memanjat pohon. B, kucing tidak dapat memanjat pohon. C, kucing tidak akan mati. D, kucing akan mati. E, kucing binatang berekor. Ini jawabannya adalah yang D, yaitu kucing akan mati. Jawabannya ini, kucing adalah makhluk hidup yang akan mati. Premis tidak menyebutkan apakah kucing bisa memanjat pohon atau tidak. Dan tidak semua hewan berekor dapat memanjat pohon. Jadi belum dapat dipastikan. Nah, ini berarti jawabannya belum dapat dipastikan. Karena tidak semua hewan berekor dapat memanjat pohon. Walaupun kucing itu juga dapat memanjat pohon. Tapi tidak disebutkan di premis atasnya. Yang disebutkan di sini kan hanya semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati, dan kucing ini termasuk makhluk hidup. Berarti kesimpulannya kan kucing juga akan mati. Soal nomor 3, Indra adalah orang desa. Indra bekerja sebagai buruh di pabrik. Banyak buruh-buruh malas. Bonar adalah teman Indra. Jadi A, Indra itu malas. B, Bonar itu malas. C, teman-teman Indra semua malas. Yang D, Bonar mungkin sedesa dengan Indra. Yang E, Indra tidak malas. Jawabannya adalah yang D, Bonar mungkin sedesa dengan Indra. Kalau yang A ini, Indra itu malas. Ini kan hanya banyak buruh malas, belum tentu juga Indra itu malas. Bonar temannya, ya belum tentu juga Bonar itu malas. Yang C, teman-teman Indra semua malas. Tidak semuanya, karena banyak itu tidak mencakup semua. Yang E, Indra tidak malas, juga belum tentu. Mungkin saja Indra juga termasuk yang malas. Jadi kan ini masih belum pasti semua. Nah, yang memungkinkan yang dinalar itu masuk akal, yang mungkin itu Bonar sedesa dengan Indra. Mengapa sedesa? Karena teman Indra. Kan ada kemungkinan karena teman itu sedesa dekat. Nah, ini Indra dan Bonar belum tentu malas. Teman-teman Indra tidak semuanya malas juga. Jadi itu masih, ini yang dimaksud penalaran. Jadi tidak berdasarkan rumus-rumus premis. Soal nomor 4, semua mamalia tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Jadi A, mamalia bukan hewan. B, ada hewan yang tidak bertelur. C, mamalia bisa saja bertelur.
D. Ikan paus adalah mamalia. Yang E. Hewan yang bertelur adalah mamalia. Jawabannya adalah yang B. Ada hewan yang tidak bertelur. Mamalia bukan hewan. Ini salah karena semua mamalia itu juga hewan. Yang menyusui kan juga ada hewan. Mamalia bisa saja bertelur. Padahal di sini sudah disebutkan semua mamalia tidak bertelur. Jadi ini salah. Yang D. Ikan paus adalah mamalia. Betul, ikan paus adalah mamalia. Tetapi di sini tidak menyebutkan ada premis tentang ikan paus. Yang E. Hewan yang bertelur adalah mamalia. Ini juga salah juga karena melanggar aturan ini. Jadi yang betul itu ada hewan yang tidak bertelur. Karena ada sebagian mamalia yang tidak bertelur juga. Nah, ada hewan yang tidak bertelur juga. Contohnya bisa kambing, kucing, sapi, dan seperti itu. Nomor 5, semua mahasiswa memiliki tinggi minimal 165 cm. Andre memiliki tinggi badan 170 cm. A. Andre adalah seorang mahasiswa. B. Seseorang dengan tinggi badan 165 cm atau lebih adalah mahasiswa. C. Karena menjadi mahasiswa, Andre memiliki tinggi badan lebih dari 165 cm. Yang D. Andre belum tentu mahasiswa. Yang E. Andre memiliki tinggi badan minimal 165 cm. Jawabannya adalah yang D, yaitu Andre belum tentu mahasiswa. Karena di sini tidak disebutkan. Hanya ada dua pernyataan bahwa semua mahasiswa itu mempunyai tinggi minimal 165. Dan ada seorang yang namanya Andre itu tingginya 170. Tapi apakah kita dapat memastikan Andre itu mahasiswa walaupun tingginya lebih dari 165 cm? Kan kita tidak bisa memastikannya. Jadi yang A ini salah. Yang B belum tentu juga. Yang lebih tinggi ini mahasiswa. Yang C, karena menjadi mahasiswa, di sini tidak disebutkan bahwa Andre adalah mahasiswa. Andre memiliki tinggi badan minimal 165 cm. Ini juga tidak nyambung dengan premisnya. Jadi yang paling benar adalah yang D, yaitu tidak semua orang yang memiliki tinggi badan minimal 165 cm adalah mahasiswa. Nomor 6, perjalanan dari Semarang menuju Solo harus melalui Boyolali. Boyolali terletak di sebelah timur Semarang. Jadi, A. Boyolali dekat dengan kota Salatiga. B. Boyolali terletak di sebelah selatan Solo. C. Boyolali terletak di tengah-tengah antara Semarang dan Solo. Yang D. Semarang terletak di sebelah barat Boyolali. Yang E. Semua kesimpulan salah. Jawabannya adalah yang D, yaitu Semarang terletak di sebelah barat Boyolali. Kalaupun Boyolali dekat dengan kota Salatiga, tetapi di sini tidak ada yang menyebutkan kota Salatiga. Boyolali terletak di sebelah selatan Solo. Ini berarti kan muter, karena menuju Solo harus melewati Boyolali, berarti salah. Yang C, Boyolali terletak di tengah-tengah. Belum tentu juga Boyolali ada di tengah-tengah Semarang dan Solo. Tapi yang jelas Semarang terletak di sebelah barat, karena di sini disebutkan Boyolali terletak di sebelah timur Semarang. Berarti otomatis Semarang terletak di sebelah barat Boyolali. Karena Boyolali terletak di sebelah timur Semarang, maka pasti Semarang terletak di sebelah barat Boyolali. Soal nomor 7, menyontek itu perbuatan tercela. Orang yang tercela harus dihukum. Danang pernah menyontek pada ujian semester yang lalu. Dengan demikian, A. Danang belum tentu orang tercela. Danang harus dihukum. C. Danang adalah seorang penyontek. Yang D. Hukuman itu mengubah orang tercela menjadi orang baik. Yang E. Tidak ada kesimpulan. Ini jawabannya adalah yang B. Danang harus dihukum. Ini jelas. Karena Danang pernah menyontek, sedangkan yang menyontek itu harus dihukum. Berarti Danang harus dihukum. Soal nomor 8, semua pakaian yang dimiliki Vino bukan kaos. Sebagian pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket. Jadi,
Sebagian pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket dan bukan kaos. B. Semua pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket namun bukan kaos. Yang C. Semua pakaian yang dimiliki Vino bukan jaket dan juga bukan kaos. Yang D. Semua pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket. Yang E. Sebagian pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket dan sebagian lainnya adalah kemeja. Jawabannya adalah yang A. Mengapa yang lain? Kalau yang B ini semua pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket. Padahal hanya sebagian saja jaket itu. Berarti salah. Yang C semua pakaian yang dimiliki Vino bukan jaket. Padahal ada jaketnya juga. Yang D semua pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket kan jelas salah. Sebagian pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket dan sebagian lain adalah kemeja. Dari mana kita dapat mengetahui kemejanya? Jadi konteksnya itu tetap ada soal. Kalau sebagian pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket dan bukan kaos, ini kan betul. Karena sebagian pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket dan semua pakaian yang dimiliki Vino bukan kaos, maka jelas bahwa sebagian pakaian yang dimiliki Vino adalah jaket dan bukan kaos. Soal nomor 9, Zian kuliah satu kampus dengan Ridwan, Arif, dan Heru. Zian mengenal teman-teman kos mereka. Arga merupakan sepupu Heru, sementara Gandung merupakan teman kos dari Ridwan. Maka Ridwan dan Arif mengenal Arga, B. Arga mengenal Zian, C. Arga dan Gandung satu kampus, Zian mengenal Gandung, yang E. Arif tidak mengenal Arga. Jawabannya adalah yang D, yaitu Zian mengenal Gandung. Zian mengenal teman-teman kos dari Ridwan. Kos mereka berarti dari Ridwan pun dia juga kenal teman-temannya. Jadi teman kos dari Ridwan, Arif, dan Heru. Jadi Zian mengenal Gandung karena Gandung merupakan teman kos dari Ridwan, berarti otomatis Zian mengenal Gandung karena Zian mengenal teman-teman kos mereka dari situ. Soal terakhir ini bisa ditarik kesimpulan, ini yang mudah, ini bisa menggunakan rumus. Mahasiswa yang diterima melanjutkan ke S2 harus lulus tes potensi akademik. Anjar tidak diterima melanjutkan ke S2. A. Anjar tidak mendaftar S2. Yang B. Anjar tidak lulus tes potensi akademik. Yang C. Anjar lulus tes potensi akademik. Yang D. Anjar lupa mengikuti tes potensi akademik. Yang E. Nilai tes potensi akademik Anjar belum keluar. Dia ada kesalahan sedikit, otaknya belum pas. Jawabannya yang benar adalah B. Anjar tidak lulus tes potensi akademik karena mahasiswa yang diterima ke S2 itu harus lulus tes potensi akademik. Sedangkan Anjar tidak diterima, berarti otomatis Anjar tidak lulus tes potensi akademik karena syarat melanjutkan ke S2 harus lulus tes potensi akademik. Jika Anjar tidak diterima melanjutkan ke S2, ini berarti Anjar tidak lulus tes potensi akademik. Jadi seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ingin kuis yang lain, ini ada di atas ini ada 2 video tentang kuis-kuis P3K. Silahkan diklik salah satu, nanti untuk linknya ada di deskripsi masing-masing video. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.